Coba deh, lupain dulu soal jenjang karir yang muluk-muluk atau startup yang kelihatannya keren. Kali ini, kita bakal bahas sebuah filosofi yang beda banget. Ini adalah kisah tentang kekuatan dalam diam dan kebanggaan menjadi sebuah roda gigi yang gak tergantikan. Tokoh utama kita ini bukanlah seorang CEO visioner atau inovator teknologi. Bukan, dia cuma seorang salaryman biasa dari Jepang yang karirnya itu membentang dari zaman ekonomi Jepang lagi meledak-ledaknya sampai era stagnasi yang berat. Coba deh bayangin situasinya. Dia ini manajer menengah, kejepit antara pabrik dan kantor pusat. Punya belasan bawahan, beberapa klien penting, dan bos yang ganti-ganti terus tiap beberapa tahun. Belum lagi urusan rumah ya kan? 2 anak, KPR, pasangan yang juga kerja. Nah justru di tengah rutinitas yang, ya gitu-gitu aja, dia nemuin sebuah prinsip kerja yang luar biasa. Jadi, apa sih intinya? Apa titik balik yang dia alami? Semuanya itu berawal dari satu kesadaran penting yang mengubah total cara dia memandang karirnya. Dia sadar kalau perusahaan itu, ya, nggak bisa dipegang. Misi bisa berubah. Manajemen datang dan pergi, strategi bisa dirombak total. Jadi, dia berhenti mengikatkan kesetiaannya pada sesuatu yang goyah kayak gitu. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Dia mengalihkan loyalitasnya, bukan lagi ke perusahaan yang abstrak dan selalu berubah, tapi ke perannya, ke pekerjaannya itu sendiri. Dia setia pada hal-hal yang nyata dan konsisten, proses kerja yang benar, kualitas produk, dan keamanan di lapangan. Kenapa? Karena hal-hal itu nggak pernah berubah, siapapun bosnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam gimana filosofi ini benar-benar jalan di situasi dunia nyata. Jadi, waktu rekan-rekannya sibuk cari muka ke setiap bos baru yang datang, dia fokusnya beda. Tujuannya simpel, mastiin pekerjaan selesai dengan benar setiap saat. Nggak peduli siapa yang lagi megang jabatan di atas. Hasilnya, ketika badai PHK datang, dan kita tahu badai itu pasti datang, dia jadi orang yang terlalu berharga untuk dilepas. Dia bukan lagi sekedar karyawan, tapi bagian vital dari mesin perusahaan. Roda gigi yang kalau dicopot, semuanya bisa macet. Cara pikir ini dia bawa juga waktu berhadapan sama klien. Dia nggak buang-buang waktu dengan basa-basi atau politik kantor. Dia langsung ke intinya dengan satu pertanyaan yang sangat lugas. Dengan fokusnya yang tajam untuk menyelesaikan masalah nyata, reputasinya jadi melekat pada dirinya, bukan pada perusahaannya. Orang-orang nggak lagi bilang, coba telepon perusahaan X, tapi mereka bilang, kalau ada masalah, telepon dia. Terhadap para subkontraktor, prinsipnya sangat rasional dan simpel. Orang yang kepepet itu pasti akan berbohong. Dan kebohongan, sekecil apapun, bisa berujung pada kecelakaan besar. Karena itu, dia sengaja menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk jujur soal masalah. Dia menyebutnya jalan keluar yang rasional. Sebuah ruang di mana orang bisa bilang, Pak, ini nggak mungkin selesai tepat waktu, tanpa takut dihukum. Ini penting banget untuk menangkap masalah selagi masih kecil sebelum jadi bencana. Lalu, gimana kalau ada tuntutan yang nggak masuk akal dari kantor pusat? Misalnya KPI yang ngaco atau pemotongan anggaran yang sembrono. Dia nggak marah-marah, dia justru jadi sangat rasional. Dia melawan pakai data. Dia akan datang dan bilang, oke, mau potong personal 15%, ini risikonya. Angka produk gagal bisa naik 40%. Atau mau pakai KPI baru ini? Konsekuensinya, pengecekan keamanan yang krusial ini bakal terlewat. Dia pakai angka, pakai logika dingin untuk melindungi timnya dan integritas pekerjaannya. Oke, itu kan di dunia kerja. Lalu, gimana filosofi ini berpengaruh ke kehidupan pribadinya? Semuanya bermuara pada satu kata kunci, stabilitas. Dia sengaja melewatkan tawaran promosi yang gemerlap atau saham startup yang penuh resiko. Kenapa? Karena dia lebih fokus membangun fondasi yang kokoh untuk keluarganya. Cicilan rumah yang lunas, dana pendidikan anak yang aman, dan jaring pengaman finansial yang kuat. Dan inilah imbalan jangka panjangnya. Stabilitas yang dia ciptakan itu memberikan anak-anaknya kemewahan untuk mengambil resiko mereka sendiri. Mereka bisa mengejar impian mereka dengan tenang di atas fondasi aman yang sudah dibangun oleh ayahnya. Strategi keuangannya persis sama kayak di tempat kerja. Tujuannya bukan buat terbang tinggi, tapi untuk memastikan tidak akan pernah jatuh. Dia nggak berinvestasi biar cepat kaya. Dia berinvestasi supaya tetap aman. Hasilnya adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli, ketenangan batin. Dia bisa selamat melewati badai resesi, dia bisa menjaga kesehatan mentalnya di kantor, dan yang paling penting, dia punya aset paling berharga di dunia korporat,
kebebasan untuk resign kapanpun dia mau. Lantas, apa yang ia wariskan kepada generasi berikutnya? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Dia nggak ngasih pidato motivasi yang klise, dia ngasih sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah peta ladang ranjau. Dia ngajarin para juniornya di mana letak bahaya, kapan harus menghindar, kapan harus diam, dan gimana caranya selamat melewati badai politik kantor. Dan inilah intinya. Ini bukan tentang menjadi anonim, tapi tentang menjadi tak terpatahkan. Ini adalah tentang menemukan kebanggaan menjadi roda gigi yang esensial, yang membuat seluruh mesin tetap berjalan dengan sempurna. Jadi, sambil kita tutup pembahasan kali ini, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Di tempat kerja, Anda itu sebenarnya setia kepada siapa atau kepada apa? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Terima kasih sudah menyimak.